Silakan untuk Mbak Nisa maju ke depan untuk memimpin berdoa. Ya, silakan. Ini Mbak Nisa. Tempat sejahtera berdoa mulai. Siang berarti 2 kali. Kalau Pak Guru bilang tepok malam berarti tidak ada suaranya. Oke ya, siap ya? Ya. Tepok pagi, tepok siang, tepok malam. Nah, ternyata masih ada yang belum konsentrasi. Nanti sebagai konsekuensinya yang tidak konsentrasi maju ke depan untuk menyanyikan lagu Balonmu Ada 10. Tepuk siang. Ada yang pas itu ya tadi ya. Tepuk malam. Oke, siapa yang tadi salah ngaco? Coba siapa yang salah tadi? 1, 2, 3. Oke, gak apa-apa. Coba diulangi lagi, konsentrasi ya. Konsentrasi. Tepuk pagi. Iya. Tepuk malam. Iya, pintar. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam siang. Oke, terima kasih, tepuk tangan kita semua. Terima kasih sudah menyatukan konsentrasi kalian ke Pak Guru. Nah, ini Pak Guru akan mengenalkan satu pembelajaran baru, satu pelajaran baru yang ada di fase C. Fase C itu kelas berapa? Kelas 5 dan kelas 6. Jadi ada pelajaran baru, namanya pelajaran apa? Kode dan kecerdasan artifisial. Sudah pernah dengar ini apa belum? Belum. Baru pernah dengar ini ya? Kalian pernah dengar AI? Nah, biasanya kalau di WA itu kan ada meta itu ya. Meta AI itu ya. Kalau kamu ngetik di situ perintah pengen apa saja, kamu klik, biasanya ada jawabannya apa tidak? Ada. Tapi ketika kita mengetikkan WA sama temen, kadang malah nggak dijawab. Iya kan? Bisa jadi temennya nggak punya kuota. Bisa jadi temennya nggak punya wifi. Tapi kalau kita ketikkan di Meta, muncul nggak jawabannya di situ? Nah, itu yang dimaksud dengan coding. Pernah
video yang ada orang kadang yang badannya besar, kadang yang badannya kecil, ada yang terbang ke angkasa, ya, sambil bilang, "Weh, Abim, kamu di mana, Bim? Kamu telah menyakiti aku, Bim." Pernah nggak lihat video yang semacam itu? Pernah nggak? Pernah ya? Itu namanya teknologi AI. Nama teknologi apa? Nah, oke. Sekarang waktu mau tanya hari ini kalian bawa HP nggak? Bawa HP nggak? Oke, nanti Pak Guru minta kalian berkelompok ya untuk kita belajar bersama-sama tentang coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sekarang dilihat dulu ke depan sebelum kalian menggunakan gawai kalian. Yang pertama, pendidikan itu penting apa tidak? Penting apa tidak? Penting. Saking pentingnya pendidikan, Allah itu sampai berfirman yang bunyinya ya fa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Siapa yang pengen pangkatnya naik, siapa yang pengen kedudukannya diangkat sama Allah, jadi orang yang hebat, jadi orang yang sukses, kuncinya adalah mereka harus punya ilmu. Harus punya apa? Ilmu itu adanya di dunia pendidikan. Karena yang namanya orang berpendidikan pasti punya ilmu. Oke, perhatikan. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Yang pertama, orang kalau terdidik, orang kalau berpendidikan pasti akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tadinya bodoh jadi pinter. Coba kalau kalian kemarin sekolah di SD, bisa nggak membaca? Bisa nggak menulis? Pertama kali kalian masuk SD, bisa nggak tulisannya bagus? Masih besar-besar ya. Kadang nggak tertata ya. Kadang semeraut juga ya. Kenapa? Karena belum sekolah, karena belum belajar. Yang pertama. Yang kedua, apa? Dibaca? Pertumbuhan ekonomi. Tahu ekonomi? Apa itu ekonomi? Apa itu ekonomi? Pertumbuhan ekonomi. Jadi orang kalau pendidikannya bagus, pendidikannya tinggi, tingkat kesejahteraannya juga meningkat. Tapi mau tanya nih, orang yang jadi presiden sekolah nggak? Orang jadi gubernur sekolah nggak? Orang jadi bupati sekolah nggak? Orang jadi guru sekolah nggak? Kira-kira presiden, gubernur, bupati, guru, kira-kira sejahtera apa tidak? Sejahtera apa tidak? Kebutuhannya tercukupi apa tidak? Tercukupi apa tidak? Makannya enak apa tidak? Punya kendaraan apa tidak? Punya kan? Punya rumah saja? Kenapa? Karena mereka terdidik sehingga ekonominya juga meningkat. Yang ketiga, dibaca? Pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan. Jadi kalau kalian pengen nggak jadi orang miskin, pengen jadi orang yang nggak miskin, maka harus belajar. Harus apa? Belajar. Biar apa? Biar pinter. Biar apa? Biar pinter. Kemudian apa lagi? Ada inovasi dalam penelitian. Terus ada apa lagi? Keberlanjutan lingkungan. Ada apa lagi? Adaptif terhadap perubahan. Sekarang, zaman sekarang, kalau manggil teman, gak usah ke rumahnya. Pakainya apa? WhatsApp bisa. Kalau zaman dulu
itu kalau main ke rumah teman, cari teman itu main ke rumahnya. Kalau sekarang pakai WA, meskipun teman kita rumahnya jauh. Orang Grogol sama orang Jakarta bisa dekat apa tidak? Dengan cara apa? Video call. Bisa video call, betul sekali. Dengan apa lagi? Teleponan, apa lagi? Chattingan, ya kan? Dan dengan cara-cara yang bisa meningkatkan dengan menggunakan teknologi internet. Nanti Pak Guru akan ajak kalian mengecek bagaimana caranya. Berikutnya nih, ini tahun berapa? 2024. Yang berikutnya? 2025. Terus? 2026. Terus? 2027. Terus? 2028. Terus? 2029. Sampai? 2030. Nah, pada masing-masing fase ini, maka kalian bisa lihat kecakapan kalian dalam menghadapi perkembangan zaman. Ya, oke. Nih, pembelajaran coding sebenarnya sudah dikenalkan pada tingkat fase D dan fase E. Fase D kelas berapa berarti? Fase D kelas berapa? Kelas 7 dan kelas 8. Iya kan? Kelas 7 dan kelas 8 berarti tingkatannya apa? SMP, betul. Berarti di SMP nanti ada pelajaran yang namanya TIK. Apa? Apa TIK? Teknologi Informatika dan Komputer. Kok SD belum ada, Pak? Iya, karena SD sarana dan prasarananya belum ada. Komputer ada nggak di SD? Ada nggak di SD komputer? Belum ada, ya kan? Kita kan nggak punya tempat ruangan yang di dalamnya isinya komputer. Tapi kalau di SMP ada apa tidak? Ada. Di SMA ada. Maka pelajaran ini sudah ada di tingkat SLTP maupun SMP. Jelas? Nah, SD kapan Pak SD? SD mulai tahun ini baru dikenalkan tentang pembelajaran yang namanya komputer, tapi namanya coding. Namanya apa? Ingat, coding bukan kedeng. Coding bukan kedeng. Oke, ini lihat. Yang pertama, dasar-dasarnya dalam pembelajaran coding. Yang pertama apa? Berpikir komputasional. Apa berpikir komputasional? Apa? Berpikir komputasional artinya menjabarkan permasalahan yang rumit menjadi permasalahan yang sederhana, memecahkan soal-soal yang rumit menjadi soal yang sederhana. Contoh begini, setiap orang punya masalah atau tidak? Punya masalah atau tidak? Punya. Bisa masalah dengan orang tuanya, bisa dengan temennya, bisa dengan gurunya. Contoh, masalah dengan orang tua, nggak dikasih uang jajan, main HP mulu, kuotanya habis, ngamuk-ngamuk, ya. Terus yang berikutnya masalah dengan teman. Contoh, satu, iri, karena temennya bagus, temennya pinter, temennya kaya, iri. Yang kedua, sombong, karena merasa kaya, merasa pinter, akhirnya sombong. Bagus dah? Ya. Yang ketiga, orangnya memfitnah. Orangnya apa? Fitnah. Fitnah itu berarti bagaimana? Fitnah itu berarti menuduh orang tanpa bukti. Baik apa tidak? Tidak. Contoh nih, kalian
lagi hamil muda. Contohnya, umpamanya ya. Oke, begitu ya. Jadi namanya berpikir komputasional, artinya menyederhanakan masalah yang tadinya rumit menjadi sederhana. Paham sampai sini? Contohnya apa? Logika, terus abstraksi, terus dekomposisi, terus representasi data, terus reasoning, terus algoritma. Contoh begini nih algoritma ini. Contoh ya, Kak Gur mau tanya. Ini angka berapa? Angka berapa? Gur mau tanya. Setelah 1, 2, 3, 4, yang kelima angka berapa? Angka berapa? 10. Berikutnya? 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 Oh, kamu tahu? Kamu tahu? Nah, ya kenapa tahu? Iya, kenapa tahu? Kok bisa habis 2 kepala, habis 4, 6, habis 6, 8, habis 9, 8, 10, 10, 12, 13, 14. Kenapa? Kamu bisa tahu seperti ini? Karena 2 per 4 jaraknya berapa? 2. 4 per 6? Sampai 8? 8 10? 12 14? 14 16? 14 8? Paham? Paham? Paham nggak? Berarti sebenarnya masalah itu yang tadinya susah jadi bisa diselesaikan. Ya saya sederhana. Tadinya 2 4 6 habis itu apa lagi ya? Ternyata setelah diingat-ingat, diteliti, dilihat, oh lompatnya loro, oh lompatnya loro, oh lompatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Sampai sini paham? Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Iya, terima kasih. Yang kedua, apa? Coding. Pernah dengar istilah COD? Siapa yang sudah pernah COD ya? Nisa. Nisa COD-nya apa, Nis? Pernah COD apa? COD itu biasanya berkaitan dengan apa? Belanja. Iya kan? COD-an bayar berarti hari COD-an berarti barangnya datang dibayar, apa bayar dulu baru barangnya datang? Barangnya datang baru dibayar, gitu kan ya? Bukan bayar dulu baru barangnya datang kan? Biasanya adanya di mana? Tahu COD ya? Di Shopee, apa lagi? Lazada apa lagi? TikTok Shop, apa semua kalian ya? Lah, itu yang kalian sebutkan tadi itu adalah model-model coding. Apa namanya? Nah, bacanya coding. Apa bacanya? Coding. Nah, pakainya apa? Berarti kan? Pakainya plak. Pakainya apa? Plak. Plak itu apa? Jaringan internet. Aku mau tanya nih, kalau kalian menggunakan Shopee nggak ada internetnya, bisa nggak? Menggunakan Lazada nggak ada internetnya, bisa nggak? Nggak bisa kan? Bisa apa tidak? Lah, pengguna internet itu namanya apa? Namanya apa? Plak. Namanya apa? Plak itu bukan di plak, bukan ya? Namanya apa? Plak. Tapi bisa juga menggunakan unplug. Contohnya siapa ya? Kira sini maju. Satunya lagi siapa namanya? Ya, satunya siapa namanya? Bisa sini, 3 maju sini.
unplug ya, contoh unplug. Untuk Nisa, 3 langkah ke depan jalan. 1, 2, 3. Oke. Kemudian berikutnya 2 langkah samping kanan jalan. 2 langkah samping kanan jalan. Berarti ke kanan kan arah timur kan? Nah, iya berarti kamu hadap sini 2 langkah. Nah, 2 langkah. Oke. Berikutnya ambilkan spidol. Spidol. Spidol di mana spidol? Nah, berarti untuk mencapai ambil spidol dibutuhkan berapa langkah? Berapa? Dari sini 3, kemudian tambah 2, berarti berapa? 5 langkah. Itu namanya metode unplug, tidak menggunakan komputer, tapi bisa menjadi robot. Paham? Paham enggak? Paham? Jadi robotnya Pak Guru untuk mengambil apa? Spidol. Oke, terima kasih Nisa dulu. Berikutnya coba kamu praktekkan. 3 langkah dan 2. Nah, ya silakan. Bisa enggak? Oke, terima kasih. Berikutnya metodenya seperti itu ya. Ya. Oke, bisa? Oke, terima kasih Mbak Iren. Berarti kita sudah mempraktekkan yang plug dan apa namanya? Unplug. Oke ya. Baik. Berikutnya. Nah, ini. Sekarang coba kita akan bermain game. Bermain coding dengan menggunakan game. Misalkan kalian klik ini, klik games, tulis saja klik.games. Nah, silakan diklik di internet toh, di Chrome, Google Chrome, di Google. Nah, di Google klik games. Nah, ya, coba klik games. Ya sudah kita sama tadi ya, sudah kita pakai. Punya kamu beda, coba klik games. Ya, ya kayak gini. Klik games. BLOCKLY.games. Ya, titik. Blockly.games. Ya, boleh besar semua, kecil semua boleh nggak Pak? Pak, yang ini loh Pak. Sudah, yang sudah siapa? Kamu pilih yang mana? Satu puzzle-nya. Oke, yang mana puzzle dulu sih? Baik, tebak pagi, tebak siang, tebak malam. Alhamdulillah setelah kita mengenal bersama tentang pelajaran apa tadi? Coding dan kecerdasan artifisial yang disingkat apa? KKA. Sudah paham apa belum? Sudah paham belum? Sudah paham belum? Ya, tidak lupa Pak Guru review kembali bahwa coding itu adalah bagaimana cara kita menyederhanakan sebuah masalah, ya. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan komputer dan bagaimana cara kita menggunakan komputer dengan bijak, dengan tidak